Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Tim Penilai Ujian Kinerja Mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK YAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lapanihu. Saya guru Kiki di MTSN Negeri 2 Muna, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK YAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250659 dan nomor UKG 9831 1300 71092. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi rukun haji mata pelajaran fikih. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya baik anak-anak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini, di kelas ini dalam rangka proses belajar mengajar. Tentunya mata pelajaran fikih. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita ajaran-ajaran Islam serta sunnah-sunnah Rasulullah, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih dapat menjalankannya. Ya. Baik anak-anakku sekalian, ya, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita hari ini, maka terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasional. Oke, diharapkan kepada anak-anakku sekalian untuk berdiri. Garuda Pancasila, Atulah Bandung.
Ya. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Ya, maka terlebih dahulu sebelum kita masuk pada proses pembelajaran kita, maka kita lakukan pemeriksaan kebersihan atau mengecek kebersihan di sekitar kita, ya, di ruangan ini, di lantai, di laci meja dibersihkan ya. Kalau ada sampah-sampah yang sudah tidak terpakai, silakan diambil kemudian disimpan di tong sampah. Ya. Kemudian setelah itu saya akan mengecek kerapian anak-anakku sekalian. Ya, kalau ada pakaiannya, bajunya yang belum dirapikan, dimasukkan. Ya, silakan anak-anakku sekalian merapatkan pakaiannya. Ya, oke, sudah semua? Ya, oke, terima kasih ya. Oke, barangkali anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran kita hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa. Oke, silakan dipimpin doanya. Said Yaman. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan matematika yang ada, maka kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Radit Saputra, hadir Pak. Nur Safalia, Kun Adam, hadir Pak. Zulfitra, hadir Pak. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke, baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Ya, semoga kita senantiasa selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Oke, baik anak-anakku sekalian. Ya, kita sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, ya, maka saya akan mereview kembali atau mengulangi, mengingat kembali pelajaran kita yang lalu. Ya, jadi di mana yang lalu kita sudah belajar dengan pembahasan yang lalu. Apakah ada yang masih ingat anak-anakku sekalian? Masih. Oke, siapa yang masih ingat pelajaran kita yang lalu? Oke. Ya, silakan. Masalah pengertian haji, Pak. Masalah pengertian haji. Ya, apa itu pengertian haji? Haji adalah menyengaja atau menuju. Menyengaja atau menuju. Oke. Masih? Oke, siapa?
amal syariat. Ya, apa itu? Sengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Terima kasih ya, kita beri aplaus kepada pelajaran yang lalu. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ya, jadi itu adalah keterkaitan dengan pengertian haji pada pembahasan kita yang lalu. Ya, jadi mengenai pengertian haji dan juga pengertian haji menurut bahasa dan juga menurut istilah syariat. Ya, jadi alhamdulillah anak-anakku sekalian masih diingat. Jadi haji itu adalah menuju atau menyengaja. Ya, menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah tadi adalah ya sengaja kita melakukan pemberangkatan ke tanah suci untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi itu. Oke, kemudian juga mengacu terhadap firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 97 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Ya. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Tuhannya atau terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji. Dan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan atau menuju ke tanah suci Ka'bah di Mekah. Ya. Jadi barang siapa yang ingkar kepada Allah, ya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan seluruh isi alam yang ada di bumi. Ya, karena itu adalah semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu hanya sekedar saya mengingatkan atau mereview kembali tentang pelajaran kita yang lalu. Ya, jadi anak-anakku sekalian, untuk itu ya senantiasa selalu kita tetap rajin belajar. Apakah anak-anak masih selalu belajar di rumah? Masih. Oke, jadi anak-anakku sekalian, ya baik, untuk materi kita hari ini, ya saya akan menyampaikan daripada tujuan pembelajaran kita. Ya, oke. Jadi ya, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian rukun haji. Ya, kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam rukun haji, serta yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pentingnya melaksanakan rukun haji secara berurutan. Ya, jadi itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya, oke. Jadi dari tujuan yang ada ini, apakah anak-anakku sekalian apa yang ada yang ingat kira-kira apa pengertian daripada rukun Islam? Ya, rukun haji, maaf ya, rukun haji. Ada? Silakan. Iya, apa itu rukun haji? Berangkat ke Mekah. Ya, oke. Ada lagi tentang ya yang mengetahui kira-kira ada tidak yang mengetahui macam-macam daripada rukun haji itu? Oke, siapa? Siapa? Oke, silakan. Safa dan Marwah. Ya, macam-macam rukun haji, ada Safa, ada Marwah. Nah, dari jawaban ya teman-temannya, saya akan jelaskan apa itu pengertian rukun haji dan juga macam-macam rukun haji. Yang pertama, pengertian rukun haji. Ya, karena ini adalah materi kita mengenai rukun haji. Pengertian rukun haji, macam-macam rukun haji, dan juga ada dalil-dalil yang berkaitan dengan rukun haji. Kita lihat, pengertian rukun haji adalah
sah. Jadi ini tolong dipahami ya. Jadi itu pengertian daripada rukun haji. Selanjutnya, macam-macam rukun haji. Itu ada 6 rukun haji yang harus dikerjakan oleh calon jamaah haji yang akan berangkat ke tanah suci Mekah. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam adalah tertib. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah ihram. Ihram ini adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan tidak berjahit bagi laki-laki. Kemudian untuk penggunaan pakaian laki-laki itu berupa 2 helai kain putih yang berjahit, yang tidak berjahit. Itu satu diselendangkan dan satu helainya itu disarungkan. Jadi itu nanti kalau pakaian laki-laki kalau Allah menghendaki untuk kita berangkat ke sana, maka untuk laki-laki pakaiannya seperti itu. 2 helai kain putih, satunya diselendangkan dan satunya disarungkan. Kemudian untuk perempuan itu berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh, kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Jadi wanita tidak diperbolehkan menggunakan penutup wajah atau cadar, dan itu tidak juga diperbolehkan memakai sarung tangan. Selanjutnya, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dari waktu zuhur sampai terbit fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf merupakan gambaran bagaimana kelak seluruh manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar selama wukuf juga dianjurkan untuk berzikir, berdoa, membaca tahlil, tahmid, tasbih, dan beristighfar. Jadi pada saat kita melakukan wukuf di Arafah, inilah kegiatan yang akan kita lakukan. Memperbanyak berdoa, bertasbih, bertahmid, beristighfar, berzikir, semuanya kita fokus. Pusatkan hati dan pikiran kita hanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai kapan? Yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, pada saat terbenam matahari sampai dengan di malam tanggal 10 Zulhijjah, sampai dengan terbit fajar besok. Oke, jelas ini? Selanjutnya tawaf. Tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Di mana dimulai dari dari sisi Hajar Aswad sampai dengan juga diakhiri di putaran ke-7 juga berada di sisi Hajar Aswad. Jadi dimulai di sisi Ka'bah, ada Hajar Aswad di sana, kemudian juga berakhir di putaran ke-7, berakhir di titik atau di sisi Ka'bah Hajar Aswad. Oke? Dan ini harus dikerjakan oleh jamaah haji. Jamaah haji. Selanjutnya terkait dengan macam-macam tawaf. Tawaf ifadah, kemudian tawaf qudum, tawaf sunnah, dan tawaf wada. Jadi ada 4 macam tawaf. 4 macam tawaf yang harus kita ketahui pada saat kita melakukan tawaf ini. Yang pertama tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah merupakan rukun haji yang harus dikerjakan oleh jamaah haji. Pada saat tertentu, waktu tertentu, dan aturan
aturan tertentu, ada bacaan tertentu. Ya, jadi ini yang dikerjakan oleh jamaah haji. Ya, tawaf ifadah. Ya, seperti yang tadi pada saat kita melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya, jadi ini wajib dikerjakan. Kemudian tawaf qudum. Ya, tawaf qudum ini adalah tawaf yang dikerjakan pada saat ketika kita meninggalkan Mekah. Ya, meninggalkan tanah suci Mekah. Jadi kita harus bertawaf. Ya. Selanjutnya tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini adalah tawaf yang dikerjakan ketika kita setelah selesai melaksanakan ibadah sholat, ya, atau ibadah-ibadah yang lain. Silakan kita melakukan tawaf, dan itu sunnah. Oke, dipahami? Selanjutnya tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf yang dilakukan, yang dikerjakan pada saat ketika kamu sampai ke tanah suci. Ya, sama halnya pada saat kita berada di tanah suci, kita ucapkan assalamualaikum. Ya, kalau kita berada dan sampai di tanah suci, inilah tawaf yang dikerjakan. Ya, tawaf wada. Ya, selanjutnya adalah sa'i. Ya, sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Ya, ini tadi dari temannya yang menyampaikan, mengingat. Ya, sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Nah, ini sa'i juga dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Jadi sa'i ini dikerjakan setelah tawaf ifadah dilakukan. Jadi setelah tawaf. Ya, jadi memang orang yang berangkat ke tanah suci itu ya harus kita sehat. Ya. Selanjutnya tahallul. Ya. Tahallul ini adalah mencukur atau menggunting rambut. Ya, sekurang-kurangnya 3 helai. Ya, dan juga kegiatan tahallul dalam ibadah haji ini diibaratkan sebagai ucapan salam dalam sholat. Ya, jadi setelah tahallul maka selesailah rangkaian ibadah haji. Di sini kita dianjurkan untuk memotong atau menggunting rambut kita. Paling sedikit itu 3 helai rambut kita. Tergantung kita mau cukur banyak boleh, yang penting minimal 3 helai. Pada saat ketika kita ya melaksanakan semua rangkaian ibadah haji. Ya, inilah tahallul. Ya. Kalau kita sudah melaksanakan semuanya dari beberapa rangkaian tadi dan tahallul ini, itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan salah satunya, maka rukun haji itu ya berarti haji kita tidak sempurna. Oke, jelas? Jelas. Selanjutnya tertib. Ya, tertib ini berurutan dalam pelaksanaan rangkaian ibadah haji mulai ihram hingga sampai dengan tahallul. Ya, jadi inilah 6 macam-macam rukun haji ya yang harus anak-anak ketahui ya, agar pada saat pelaksanaan ibadah haji ini, jika Allah menghendaki ya untuk berangkat ke sana, maka 6 rangkaian ibadah haji inilah yang harus kita laksanakan. Jika salah satunya tidak terlaksana, maka haji kita tidak akan sah. Oke, selanjutnya tentang dalil-dalil rukun haji. Pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 197, ya, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh lafaz atau berbuat fasik, ya, dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah akan mengetahuinya. Ya, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal
adalah takwa dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Kemudian selanjutnya ya, dari surah Al-Imran ayat 97 ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu melaksanakan ya atau mengadakan perjalanan menuju Mekah ya. Sesungguhnya Allah itu ya maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ya, jadi itulah dalil terkait dengan rukun ibadah haji kita. Kemudian bacaan talbiyah. Ya, bacaan talbiyah inilah yang selalu dikumandangkan oleh para jamaah haji di tanah suci. Ya, bagaimana kita selalu berzikir kepada Allah, ya, berdoa, ya. Kemudian ada bacaan talbiyah, ya, yang selalu kita ucapkan. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika labaik, innal hamda wa ni'mal laka wal mulk la syarika lak. Ya, jadi itu. Ya, baik anak-anakku sekalian, itulah materi kita untuk kesempatan ini. Ya, jadi dari materi ini yang saya paparkan. Masih semangat anak-anakku sekalian? Masih. Oke. Jadi dari beberapa materi yang saya sampaikan tadi, ya, yang saya sampaikan tadi, apa ada yang perlu ditanyakan? Oke, silakan. Berdiri kalau bisa. Apa pentingnya wukuf di Arafah dalam ibadah haji? Apa pentingnya wukuf di Arafah dalam ibadah haji? Ya, pertanyaan yang baik. Oke, silakan. Ada yang mau menjawab dari pertanyaan temannya tadi? Oke, silakan, Intan. Oke, silakan. Karena wukuf di Arafah adalah merupakan rukun haji yang paling penting, di mana jemaah haji berkumpul dan berdoa pada Arafah. Iya, jawaban yang baik. Ya, jadi ini adalah merupakan rukun haji di mana para jamaah akan berdoa di padang Arafah. Oke, ada dari jawaban temannya, ada yang akan menanggapi dari. Oke, silakan. Oh, ternyata ada yang menanggapi. Oke, silakan apa? Wukuf di Arafah memang penting, tapi tidak hanya berdoa, melainkan juga melibatkan kesadaran dan penghayatan akan makna haji. Iya, oke. Sanggahan yang baik. Ya, jadi di sana bukan hanya sekedar kita berdoa, akan tetapi kita memfokuskan pikiran kita di sana, ya, menghayati semua apa yang telah kita kerjakan, baik itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi awas untuk yang menjawab dan yang menanyakan tadi. Ya, baik anak-anak sekalian, ternyata sudah banyak yang pahamnya. Oke, selanjutnya kita mencoba membagi kelompok diskusi, ya. Kita bagi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama, kami persilakan untuk mencari temannya Razak Muhammad Nurdin, Radit Saputra, Rifat Arfan, Nurhanila dan Zulfitra. Silakan untuk kelompok 1. Kelompok 2, Sultan, Intan Nur Atira, Nur Safaria, Nur Adam, Samrullah. Silakan kelompok 2. Kelompok 3, Nada Indah, Siti Aisyah Rahmi, Sani Sarfiana, Zain Fakir. Oke, silakan mencari teman kelompoknya. Ya, sudah semua ya, sudah terbentuk kelompoknya. Oke, jadi dari pembagian kelompok diskusi ini adalah, ya, bagaimana kalian
sekalian, setelah mengamati daripada materi yang telah Bapak sampaikan tadi, ya, kemudian mendiskusikan apa yang menjadi permasalahan dari materi tadi yang dipaparkan, ya. Oke, saya akan bagikan KPD-nya untuk dikerjakan secara diskusi, ya. Kemudian nanti kita akan presentasikan, ya. Oke, silakan didiskusikan, ditulis apa yang menjadi hasil diskusinya. Ya, kemudian nanti dipresentasikan, dipaparkan di depan hasil diskusinya. Apa yang menjadi permasalahan? Ya, oke, cukup ya. Ya, silakan. Dalam setiap kelompok diskusi ada yang menyampaikan hasil diskusinya, akan dipresentasikan di depan kelas, ya. Oke, baik, saya mulai dari kelompok 1, ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, kami persilakan untuk kelompok 1 untuk tampil di depan. Ya, sebelah sini ya. Ya, oke, mohon perhatiannya untuk kelompok 2, kelompok 3 memperhatikan daripada presentasi kelompok 1, dan ketika ada yang mau bertanya kelompok 2 dan kelompok 3, sebentar kami akan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rukun haji. Yang kedua, sebutkan 6 macam rukun haji. Yang di pertanyaan refleksi, 1. Apa manfaat mempelajari rukun haji sejak ini? 2. Menurutmu, mengapa urutan rukun haji harus diperhatikan? Jawaban pertama, 1. Rukun haji adalah amalan pokok dalam ibadah haji yang jika tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Yang kedua, 6 rukun haji, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Di pertanyaan refleksi, jawaban nomor 1, agar memiliki wawasan tentang ibadah haji sejak dini. Dan yang kedua, karena jika tidak diurut maka ibadah haji menjadi tidak sah. Ya, sudah. Ya, jadi itulah hasil presentasi daripada, ya, demikianlah dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelumnya mungkin ada yang akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Apa ada yang tidak jelas? Kami persilakan. Pertanyaan kan dari kelompok 2 adalah apa yang harus dilakukan jika ada pelanggaran dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, jadi itulah pertanyaan, apa yang harus dilakukan jika ada pelanggaran dalam pelaksanaan rukun haji. Ya, oke, mungkin silakan barangkali kelompok 1 untuk menjawab daripada pertanyaan kelompok 2. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya yaitu jika ada pelanggaran urutan ibadah haji, maka jamaah perlu membayar dam atau
denda sesuai dengan jenis pelanggarannya. Ya itu. Ya oke, jadi itu tadi jawabannya. Ya, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh calon jamaah haji, maka mereka diwajibkan untuk membayar dam sesuai dengan pelanggaran daripada jamaah haji itu sendiri. Ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, jadi itu tadi pemaparan atau hasil persentase kelompok 1. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan pengamatan teks atau materi yang disampaikan adalah 1. Apa yang dimaksud dengan rukun haji? 2. Sebutkan 6 macam rukun haji. Untuk pertanyaan referensi kelompok 1. Apa manfaat mempelajari rukun haji sejak dini? 2. Menurutmu mengapa rukun haji diperhatikan? Jawaban dari hasil diskusi kami adalah 1. Amalan wajib dalam haji yang tidak bisa diganti dengan dam. 2. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, halu dan tertib. Untuk jawaban dari hasil kelompok adalah 1. Agar revisian bisa pelaksanaan ibadah haji. 2. Karena kewajiban menjadinya sekarang pada aturan Allah. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Ya. Oke, untuk ya itulah tadi penampilan daripada presentasi hasil diskusi kelompok 2. Dari hasil pemaparan kelompok 2, apa ada yang kurang jelas, ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Ya, oke, kalau begitu kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kita masuk pada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2 boleh mempersiapkan pertanyaan. Bagi yang mau bertanya nanti kami akan persilakan sebentar. Oke, silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, oke, baik, mohon diperhatikan, didengarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, Yaitu menjawab pengamatan tes materi yang diberikan. 1. Apa yang dimaksud dengan rukun haji? Jawaban kami adalah pembayaran wajib dalam haji yang jika tidak dikerjakan maka tidak sah. 2. Sebutkan 6 macam rukun haji. Jawaban kami adalah 1. Ihram, 2. Wukuf, 3. Tawaf, 4. sa'i, 5. tahallul, 6. tertib. Soal refleksi kelompok 1. Apa manfaat mempelajari rukun haji sejak dini? Jawaban kami adalah supaya terbiasa mengenal dan mencintai rukun Islam. Habis itu jawab soal kedua adalah menurutmu mengapa urutan rukun harus diperhatikan? Jawaban kami adalah karena urutan merupakan syarat sah ibadah. Itu saja hasil presentasi kami hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Jangan dulu kembali. Ya, jadi itulah tadi hasil presentasi kelompok 3. Pemaparan dari kelompok 3 yang terhadap persoalan daripada materi yang telah dipaparkan tadi. Ya, apakah ada yang tidak jelas dari hasil
itulah tadi hasil diskusi atau presentasi masing-masing kelompok. Dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Jadi terima kasih anak-anakku sekalian sudah tampil baik dan sudah memberikan penjelasan serta jawaban yang baik. Ya. Jadi dari materi kita terkait dengan pengertian rukun haji serta macam-macam rukun haji dan dalil-dalil tentang haji, ya. Itu Bapak tadi sudah menjelaskan sehingga anak-anakku sekalian muncul hasil diskusi tadi dan memperkuat daripada materi-materi kita. Ya. Oke, jadi barangkali untuk materi kita hari ini, ya, mulai dari penjelasan Bapak tadi hingga sampai dengan diskusi yang telah dilakukan, apakah ada yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan daripada materi kita tentang pengertian rukun haji hingga sampai dengan macam-macam haji itu sendiri? Ya, semoga anakku sekalian itu bisa dipahami dan perhatiannya terhadap materi yang telah disampaikan tadi itu dapat dimengerti semuanya, ya. Oke, jadi anak-anakku sekalian, ada yang bisa memberikan kesimpulan terhadap materi kita hari ini? Ada? Siapa? Ayo, siapa yang bisa? Ya, berarti semua ini sudah paham, ya. Alhamdulillah. Oke, silakan. Ya, silakan. Radit. Ya. Mulai telah memberikan saya kesempatan untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Adapun kesimpulan materi kita hari ini adalah rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan dalam ibadah haji yang apabila tidak dilakukan maka menyebabkan haji tidak sah. Rukun haji tidak dapat digantikan dengan dam ataupun tidak. Adapun rukun haji ada 6, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, yaitu berjalan cepat ataupun berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Adapun syarat saya ada 3, yaitu 1 dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. 2 dilaksanakan sesudah tawaf dan 3 dilaksanakan sebanyak 7 kali. Setelah itu tahalul dan takbir. Ya, oke, terima kasih. Ya, baik, kita beri aplaus kepada temannya yang sudah bisa memberikan kesimpulan terhadap materi kita pada hari ini. Jadi pada intinya, ya, rukun haji itu ada pengertian, ada rukun, ada syarat dan ada keutamaannya. Ya, jadi tentu syahadat, sholat, zakat, puasa dan berangkat haji. Ya, inilah rukun Islam yang seyogianya kita sebagai umat muslim untuk kita kerjakan. Selanjutnya, ya, namun tidak semua orang itu diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Orang yang diwajibkan untuk ibadah haji adalah orang-orang yang mampu secara materi dan juga secara fisik. Dalam mengerjakan haji tentunya seseorang harus paham akan syarat, kemudian rukun haji dan juga tata caranya. Ya, jika seseorang tersebut tidak memenuhi syarat, maka rukunnya, ya, maka ibadah hajinya itu tidak sah. Ya, jadi anak-anak sekalian, itu barangkali yang menjadi kesimpulan daripada materi kita hari ini. Ya, ya, tadi temannya sudah menyimpulkan. Ya, saya hanya sedikit menguatkan, ya, daripada kesimpulan materi kita hari ini. Oke, barangkali anak-anakku sekalian, ya. Jadi mungkin saya akan membagikan KPD dan ini adalah merupakan tugas untuk dikerjakan di rumah, ya, dan insya Allah bisa dikerjakan dan nanti disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Oke, barangkali saya bagikan ya KPD-nya.
Jadi alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita sudah melaksanakan proses pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang, di mana materinya tentang kewajiban haji, ya masih seputaran haji untuk memperdalam lagi materi-materi kita, ya terkait wajib sah haji, ya. Jadi insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pekan yang akan datang. Oke, jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri pelajaran kita, maka ada ice breaking kita sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, agar anak-anakku masih selalu semangat. Bagaimana, masih semangat semuanya? Oke, baik. Jadi ini adalah ice breaking untuk mengetes anak-anakku sekalian tentang ketelitian warna, ya. Nah, oke, Oke, baik, kita tes. Ya, jangan sampai ada yang buta warna, ya, anakku. Ya, jadi saya akan kita simulasi dulu. Ya, simulasi untuk tes ketelitian warna. Warna apa itu, anak-anak? Ya. Kemudian Kuning, hijau, biru, coklat. oke, alhamdulillah semua masih terang matanya, ya. Masih jelas semua dan masih membedakan macam-macam warna. Oke, kita ulang, ya. Ya, saya ulang. Ya, warna apa itu? Kuning, hijau, biru, oke, barangkali itu ya. Ya, ternyata masih ada yang salah. Masa merah dibilang hijau, kuning dibilang biru. Ya, oke, jadi itu hanya sekedar melihat, ya, semangat anak-anakku sekalian. Ya, ternyata alhamdulillah masih semuanya. Oke, barangkali untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi anak-anakku sekalian. Semoga dapat bermanfaat dan menjadikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Oke, baik anak-anakku sekalian. Ya, setelah kita belajar, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, demikian saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.